Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1442 Hijriah. Kita semua kaum mukmin yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar berita tentang berpulangnya kakandaku tercinta Kiai Haji Tengku Zulkarnain di kota Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu, bulan April tahun 2021 ini, beliau sempat ngobrol bahkan dari kota Batam bersama Ustadz Henry, menelpon video call ke saya dan bercerita. Kebetulan kami suami istri pada waktu itu sedang berdakwah di kota Pekanbaru dan almarhum berada di kota Batam sedang melaksanakan tugas dakwah. Keseharian beliau adalah seorang pendakwah yang tegas, pendakwah yang berani, pendakwah yang ikhlas, pendakwah yang jujur di dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Dan pada hari ini kita semua tentu bersedih sebagai murid beliau, sebagai panutan. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah beliau senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemerat, menjadi keberkahan, menjadi jembatan sekaligus. Kuburan itu hanyalah transit. Kematian itu kan akhir segala-galanya. Dan orang mukmin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, tetapi mereka kembali ke negeri asal mereka. Bal yunqalun, mereka pulang kampung, mereka kembali ke negeri asal. Karena negeri asal daripada orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang penuh kenikmatan. Surga yang penuh kenikmatan. Kehidupan di dunia ini hanyalah tipu muslihat. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan belaka. Kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya adalah surga. Kita berjerih payah, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, akan masuki pada nantinya, insya Allah jika Allah izinkan, kita akan masuki pintu namanya fitri, seperti dilahirkan baru, seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Kita bersih dari segala dosa. Masya Allah, di bulan Ramadan ini Kiai Haji Tengku Zulkarnain dipanggil dalam keadaan bersih. Beliau kembali ke rahmatullah. Kita ini yang harus bertanya di dalam diri dan jiwa kita, apakah keimanan, ketakwaan kita sekelas beliau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itulah yang pantas untuk kita ucapkan pada diri kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beliau sudah bergembira. Seorang jemaah mengirimkan dari Pekanbaru ke saya foto beliau dalam keadaan senyum. Ya Allah ya Rabbi, tak habis air mata. Adinda ini ya kanda, mengingat kanda, menasihati Adinda, menasihati saya. Ya Allah, sampai istriku juga sempat video call di dalam mobil dengan beliau. Masya Allah, begitu mendengar, kami sekeluarga menangis. Kami sekeluarga mengingat kebaikan beliau. Nasihat-nasihat beliau masih terngiang-ngiang di telinga saya. Wah, Adindaku, hati-hatilah dalam berdakwah, istirahat. Kalau ngantuk berhenti, jangan paksakan diri, ya. Dan tensi dakwanya direndahkan sedikit karena situasi politiknya kurang baik. Insya Allah kakandaku. Tapi sebagai pendakwah, tentu istilah orang Medan, gaspol, itulah merupakan konsistensi dalam berdakwah. Selamat jalan kakandaku. Kami bangga dengan kakanda punya perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami senyum, kami bergembira kakandaku. Bukan bergembira karena kegembiraan yang timbul
atas unsur duniawi, tapi kami bergembira karena Kakanda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanggil orang-orang yang bersih dan segala noda, aib dan segala fitnah dunia ini. Kita yang masih di dunia inilah harus banyak menambahkan amal ibadah kita. Pundi-pundi amal kita kumpulkan demi bekal untuk kembali ke rahmatullah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apapun yang ada di dunia ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita nikmati, Masya Allah tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima di akhirat nanti. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Saya pribadi dan keluarga senantiasa rindu sebenarnya untuk mendekat melihat pemakaman, tapi apa daya kami jauh di Jakarta. Kami hanya bisa mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, dan semua santri-santri diberi kesabaran, diberi ketabahan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-terus mengirimkan suratul Fatihah, mengirimkan doa kepada beliau. Masya Allah. Karena sebagai murid, karena sebagai adik, kita merasa kehilangan secara pribadi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita bawa ajalah waktu yang sudah ditetapkan. Siapapun tidak bisa mengukur, siapapun tidak bisa menghentikan, makhluk manapun tak bisa mengendalikan apabila kematian itu telah datang. Masya Allah, apabila kematian itu telah sampai, tak bisa. Salah satu rihal, dalam satu riwayat, dalam satu kejadian, malaikat maut berdialog dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris bertanya, wahai malaikat maut, saya ingin merasakan bagaimana kedahsyatan maut. Saya ingin merasakan bagaimana mati. Saya ingin merasakan bagaimana ruh berpisah dari tubuh. Kata malaikat maut, itu bukan hakku, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kata Nabi Idris alaihissalam, wahai malaikat maut saudaraku, engkau bermohon dan mintalah, dan tolong cabut nyawaku. Aku ingin merasakan betul bagaimana kedahsyatan maut. Lalu dengan perasaan yang gundah gulana, dengan sedih hati, malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan izin untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dipohonkan dan diterima permohonan Nabi, dan diterima permohonan di malaikat maut Israel, dan dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam. Tak berapa selang kemudian terbujur kaku. Sedih pun datang menghantui di dalam seluruh ekstensi kehidupan malaikat maut. Melihat Nabi Idris telah terbujur kaku, sedih malaikat maut. Lalu malaikat maut dalam sekejap telah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, dan dalam sekejap pula Nabi Idris alaihissalam merasakan kedahsyatan maut itu. Selama beberapa lama kemudian, malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihidupkan kembali. Masya Allah, begitu dihidupkan kembali, bertanya malaikat maut kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Nabi Idris, saudaraku, apa yang engkau rasakan terkait dengan kedahsyatan maut? Nabi Idris mengatakan, bagaikan kambing dikupas kulitnya, dalam keadaan hidup 1000 kali lebih sakit. Kedahsyatan maut menimpa seseorang apabila tubuhnya berpisah dari ruhnya, nyawa berpisah dari tubuhnya. Bagaikan kambing hidup dikupas dalam keadaan hidup, 1000 kali lebih sakit. Subhanallah. Inilah kedahsyatan maut. Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir, kepada orang beriman. Nyawa itu dicabut dengan tidak terasa sakitnya, dengan lembut dia akan keluar. Ini dirasakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Sampai terompah sandal yang dipakai Nabi Idris hingga hari ini masih tertinggal di sana. Sakitnya menahan kedahsyatan maut. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Setiap manusia tentu ada rasa takut tentang mati. Setiap manusia normal pasti ada rasa takut tentang mati. Pertanyaannya, kalau sudah datang, mau lari kemana? Tak satu pun manusia di dunia ini akan bisa menghindar dari kematian. Entah dia celaka, entah dia jatuh, entah dia dianiaya, entah dia diracun, entah dia dibunuh orang lain.
semua itu hanyalah proses daripada sejarah kematian. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian kita ditentukan oleh Allah husnul khotimah. Itu saja. Kejadiannya dalam kejadian apapun, jangan pernah ada rasa takut dengan kematian. Masya Allah. Sebagai orang Islam, kita senantiasa berserah diri kepada Allah. Maka zikir yang paling baik adalah zikrul maut, mengingat mati. Jangan cuma berpikir tentang duniawi, jangan cuma berpikir tentang jabatan, harta, kedudukan, pangkat, keturunan, dan lain sebagainya. Berpikirlah tentang bagaimana nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah bekal yang banyak yang akan kita bawa? Kuburan hanyalah transit, kuburan hanyalah tempat persinggahan sementara, tetapi tempat kembali kita adalah akhirat. Di sanalah kita akan diuji nanti. Semua amal ibadah kita, apa yang kita lakukan, sesungguhnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dijelaskan bahwa bagian daripada ruh manusia itu ada 3 macam. Pertama, ruh sultaniyah. Kedua, ruh ruhaniyah. Dan ketiga, ruh jasmaniyah. Pertama adalah ruh sultaniyah, kedua adalah ruhaniyah, dan ketiga adalah jasmaniyah. Letak ruh sultaniyah di hati, sedangkan letak daripada ruh ruhaniyah berada di dada, limpa. Dan letak ruh jasmaniyah antara daging dan darah, dan antara tulang dan otot-otot tubuh kita. Kalau ditanya bila seseorang tidur, apakah ruhnya keluar atau tidak? Pertanyaan ini harus jamaah pahami. Kalau ada yang menjawab ruhnya keluar, dia salah. Dan kalau dia katakan ruhnya tidak keluar, juga salah. Adapun jawabnya, bila seseorang tidur, maka ruh jasmaniyahnya yang keluar bersama akal dan berjalan di antara langit dan bumi. Kalau akal menyertainya, maka dia melihat bermacam-macam pengalaman dalam mimpi. Tapi kalau tidak disertai akal, maka dia bermimpi juga tetapi tidak paham. Menurut tafsir, jika ditanya apakah perbedaan antara ruh dan rawan, maka kita jawab, ruh itu tidak pergi dan tidak datang, sedang rawan pergi dan datang. Apabila rawan hilang, maka tidurlah orang. Sedang bila ruhnya hilang, maka dia telah mati. Adapun perumpamaan iman di antara ruh dan jasad, maka kita jawab, ruh itu tidak pergi dan tidak datang, sedang rawan pergi dan datang. Sudah dijawab tadi, apabila rawan hilang, maka tidurlah orang. Sedang bila ruhnya hilang, maka orang itu telah mati. Adapun perumpamaan iman di antara ruh dan jasad adalah seperti matahari di antara langit dan bumi. Ini jamaah. Apabila seseorang mati, maka pergilah la ilaha illallah, ucapan pengakuan kalimatullah, la ilaha illallah, bersama ruhnya, seiring dengan ruhnya. Sedang Muhammad Rasulullah tertinggal bersama jasadnya. Ini terkait dengan ucapan kalimat syahadat. Sedangkan kalimat Muhammad Rasulullah tertinggal dengan jasadnya, bersama dengan jasadnya. Sedang bila keduanya berkumpul, maka menjadi iman. Dikisahkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam pada suatu hari sedang duduk, tiba-tiba datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka Nabi Ilyas mengeluh dan menangisi hebat. Itu saya katakan tadi, bahwa kematian itu pasti ada rasa takut. Kemudian maka bertanyalah malaikat maut kepadanya, kenapa engkau mengeluh dan menangis seperti ini, wahai Nabi Ilyas alaihissalam? Apakah engkau menyesali dunia atau kau menyesali mati? Tidak, jawab Nabi Ilyas. Tetapi aku hanyalah menyesali terlewatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya katakan tadi, zikrul maut, mengingat Allah. Waskuruni askurkum waskuru liwala takfurun. Karena akan ada suatu kaum sepeninggalku yang berkumpul seraya berzikir kepada Allah Ta'ala, sedang aku tidak berzikir kepadanya. Hanya karena mengingat satu amal saja, sosok Nabi sekali bernabi Ilyas, apalagi kita. Allahu Akbar. Maka
Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya jangan mencabut nyawanya. Artinya ada penundaan. Karena yang punya prerogatif hanya Allah, yang menggenggam jasad dan jiwa kita, ruh kita, seluruh tulang-tulang otot-otot kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat supaya jangan mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam. Karena dia minta hidup untuk mengingat aku, bukan demi dirinya. Biarkan dia, wahai malaikat maut, agar dia hidup dalam mengingat aku dan bersenang-senang dalam taman-taman munajatku sampai akhir dunia ini. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya apabila dia melewati sebuah kubur, maka dia berhenti seraya menangis sehingga basah janggutnya. Maka dia ditegur, wahai Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, engkau ingat akan surga, neraka, dan kengerian-kengerian hari kiamat, engkau tidak menangis. Tetapi engkau ingat akan kubur, malah engkau menangis. Maka jawab Utsman, kubur adalah persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhirat, dan persinggahan terakhir di antara persinggahan-persinggahan dunia. Barang siapa selamat daripadanya, maka berikutnya akan lebih mudah. Dan jika tidak selamat daripadanya, maka berikutnya akan lebih berat. Dan kata Utsman pula, jika aku di neraka, maka aku bersama orang-orang. Dan jika aku di hari kiamat, maka aku bersama orang-orang. Tetapi jika aku di dalam kubur, tidak seorang pun yang menyertaiku. Oleh sebab itulah aku menangis. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Wahab bin Nabih, dari kakeknya Idris, dia berkata, saya dapat di sebuah kitab bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada ibunya, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri abadi. Maka marilah, wahai ibunda. Kedua insan itu berangkat ke gunung Libanon. Di sana mereka berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Mereka makan dari dedaunan pohon dan minum dari air hujan, bertahan hidup. Kemudian pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam turun gunung menuju ke lembah untuk persiapan berbuka puasa. Tatkala Nabi Isa telah turun, maka datanglah malaikat maut lalu menyahut, Assalamu alaiki, hai Maryam yang sedang berpuasa dan beribadah. Bertanya ibunda Nabi Isa alaihissalam, siapa gerangan engkau? Tanya Maryam, sesungguhnya kulitku benar-benar mengerut mendengar suaramu, dan terbang akalku melihat rupamu yang mengerikan. Jawab malaikat maut, akulah makhluk yang tidak mengasihi si kecil karena kecilnya, dan tidak memuliakan orang besar karena kebesarannya, dan aku inilah si pencabut nyawa. Wahai malaikat maut, kata Maryam, apakah kau datang untuk berkunjung atau kau mencabut nyawa? Bersiap-siaplah untuk mati, tegas malaikat maut. Maryam menawar, tidakkah engkau mengizinkan aku sampai pulang kekasihku, bola mataku, buah hatiku, dan wewangian jantungku ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam, jantung hati Maryam? Jawab malaikat maut kepadanya, aku tidak diperintah seperti itu. Aku hanyalah seorang hamba yang diperintah. Demi Allah, wallahi, aku tak bisa mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, karena Tuhanku benar-benar telah menyuruh aku untuk tidak menggeser telapak kakiku dan telapak kaki yang lain sebelum aku mencabut nyawamu di tempatmu ini. Wahai malaikat maut, kata Maryam kepadanya, aku pasrah kepada perintah Allah Ta'ala, maka laksanakanlah perintah itu. Maka malaikat maut pun mendekat kepadanya dan mencabut nyawanya. Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak segera datang di waktu itu sampai waktu masuk Isya, sholat Isya yang terakhir. Dan tatkala ia mendaki gunung dengan membawa rumput dan sayur-sayur, ia memperhatikan ibunya yang tengah tidur di tempat ibadahnya, lalu menyangka ibunya telah menunaikan ibadah fardu. Oleh karena itu dia letakkan rumputnya lalu menuju tempat sembahyang dan terus melaksanakan sholat bersembahyang sampai malam. Barulah sesudah itu dia memperhatikan lagi ibunya, lalu memanggil dengan suara yang pilu karena hati yang khusyuk, Assalamu alaiki, wahai ibunda. Malam telah larut, orang-orang berpuasa telah berbuka, dan orang-orang beribadah telah berhenti. Kenapakah engkau tidak bangun-bangun juga untuk beribadah kepada yang Maha Pengasih? Lalu dengan suara yang pilu dan hati yang sedih dia berseru, Assalamu alaiki, wahai ibunda. Lalu dia kembali menuju tempat sembahyangnya sampai terbit fajar.
barulah dia menempelkan pipinya pada pipi ibunya dan mulutnya pada mulut beliau seraya memanggilnya dengan menangis terseduh-seduh. Assalamualaikum wahai ibunda. Siang segera datang. Sekarang inilah saat menunaikan kewajiban yang maha pengasih. Maka menangislah para malaikat langit, menangis pula jin-jin di sekelilingnya, sementara gunung di bawahnya bergetar. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada para malaikat, kenapa kalian menangis? Ya Tuhan kami, Engkau lebih tahu, jawab mereka. Maka Allah Ta'ala mewahyukan, memanglah aku lebih tahu, dan akulah yang maha pengasih di antara mereka yang pengasih. Dan tiba-tiba terdengarlah suara seruan memanggil, wahai Isa, angkatlah kepalamu, sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia, semoga Allah memperbesar pahalamu. Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya seraya menangis, katanya, siapakah yang akan mengisi kesunyianku? Siapa yang akan menghibur kesepianku? Siapa yang akan aku ajak bercengkrama dalam pengasinganku? Dan siapa yang akan membantuku dalam ibadahku? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung, berilah nasihat kepada ruh ciptaanku itu. Gunung berkata, wahai ruh Allah, keluhan apakah ini? Atau kau menginginkan kekasih selain Allah? Kemudian turunlah Nabi Isa dari gunung itu ke sebuah perkampungan Bani Israel, lalu berseru, Assalamualaikum wahai Bani Israel. Mereka bertanya, siapa kamu wahai hamba Allah? Keelokan wajahmu benar-benar menyinari rumah-rumah kami. Dia menjawab, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan, maka bantulah aku memandikannya, membungkusnya dan menguburnya. Kata mereka, sesungguhnya gunung ini banyak ularnya, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Gunung ini tak pernah diinjak oleh bapak-bapak maupun kakek-kakek kami sejak 300 tahun lalu. Kata mereka, kembalilah. Maka kembalilah Nabi Isa alaihissalam ke gunung, dan ternyata di sana mendapati dua orang pemuda yang gagah-gagah yang mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka pun membalas salamnya. Kemudian kata Nabi Isa kepada kedua pemuda itu, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan di gunung, bantulah aku menyelenggarakan beliau. Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata kepada Nabi Isa, ini Mikail dan aku Jibril, dan inilah minyak pengawet dan kain-kain pembungkus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari yang bermata jeli sekarang ini telah turun dari surga dan memandikan ibumu dan membungkusnya dengan kain kafan. Sementara itu Jibril alaihissalam membuka kuburnya di puncak gunung, dan mereka kubur Maryam di sana setelah mereka menyolatinya dan mengantarkan jenazahnya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak tersembunyi bagimu sesuatu pun dari urusanku. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang aku tidak menyaksikannya ketika beliau wafat, maka izinkanlah ia berbicara kepadaku. Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku telah mengizinkan ibumu. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam lalu berdiri di atas kuburnya, dan dia berkata pada ibunya dengan suara pilu, Assalamualaikum wahai ibunda. Ibunya menjawab kepadanya dari balik kubur, wahai kekasihku, wahai bola mataku, wahai jantung hatiku. Wahai ibunda, katanya pula kepada beliau, bagaimanakah engkau dapati tempat pemberianmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana engkau lihat kehadiranmu di hadapan Tuhanmu? Beliau menjawab, tempat pembaringanku sebaik-baik tempat pembaringan, dan tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat kembali. Aku datang di hadapan Tuhanku, maka aku dapati dia ridho, tidak murka. Wahai ibunda, kata Nabi Isa alaihissalam, bagaimana engkau rasakan kepedihan maut? Beliau menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang nabi, kepedihan maut belum lagi hilang dari kerongkongan, dan keseraman malaikat maut belum lagi sirna dari depan mataku. Maka sejahteralah atasmu, hai kekasihku, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini merupakan sebuah pertanda yang baik ketika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan saum Ramadan, dalam keadaan puasa, dalam keadaan mengamalkan amal yang diberikan nilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana azbi. Semua amalan anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah untuk dirinya sendiri, tetapi puasa adalah untuk aku, karena aku yang menilainya. Dikisahkan dalam kisah ini, Allahu Akbar, bahwa Nabi Isa dan ibunya berada di sebuah gunung, berada di sebuah bukit, sedang melaksanakan saum, sedang melaksanakan puasa, ibadah yang dinilai dan diketahui hanya oleh Allah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dan pada saat itulah ajal kematian menjemput ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam.
Sebagai seorang nabi, sebagai seorang anak muda, beliau tidak berdaya. Beliau hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanyalah sosok manusia yang ditiupkan dari ruh Allah, yang ditiupkan, dihadirkan Allah dengan cara spektakuler, dengan mujizat untuk memimpin Bani Israel. Itu pun ditolak oleh Bani Israel. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam, dilebihkan dengan mujizat untuk menyembuhkan, bahkan pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Dan kemudian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka menuduh bahwa semua perbuatan Isa dilakukan dengan kekuatan syaitan. Ini adalah tuduhan-tuduhan. Apabila kita mencapai amal takwa yang lebih tinggi, takwa daripada perjalanan sejarah para nabi, bahkan kepada kecintaan hati kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perjalanan kehidupan mereka, mulai dari hidupnya mereka sampai berpulangnya mereka ke rahmatullah, dipitnah oleh orang-orang kafir, diberi julukan Majnun, orang yang gila. Inilah beban yang berat di dunia. Tadi dikatakan oleh Nabi Ilyas bahwa kuburan itu hanyalah tempat persinggahan sementara. Paling pertama, setelah kita dilahirkan dari alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia ini, masuk ke alam kubur. Alam kubur itu adalah kematian yang pertama. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, berbahagialah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup dan bernapas, perpanjang umur kita, diperpanjang usia kita. Maka gunakanlah ini dalam beribadah kepadanya sebaik-baik mungkin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuki hari Idul Fitri, tinggal menghitung beberapa hari lagi. Besok, lusa, hari Kamis kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita tampil sebagai pemenang. Inilah yang akan saya sampaikan sedikit dengan ungkapan ceramah di dalam menyampaikan fakta tentang kematian, bahwa ruh kita itu ruh sultania, ruh ruhania, dan ruh jasmania, tidak terlepas dari ketiga itu. Dan apabila ketiga itu berpisah dari tubuh, maka yang keluar itu adalah la ilaha illallah, sedangkan tubuh kita ini Muhammad Rasulullah akan bersama di dalam kubur. Terima kasih jemaah, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kematian kita semua ditentukan oleh Allah husnul khotimah. Sekali lagi kami sekeluarga, saya pribadi mengucapkan selamat jalan kakandaku tercinta Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Perjuangan kakanda akan kami lanjutkan, dan kematian yang kami tahu sebagai pendakwah bukanlah hal yang menakutkan. Itulah yang kami cita-citakan. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi pulang kampung. Semua makhluk, mukmin atau kafir, akan mati. Dan kepada orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, ruh akan keluar dengan lembut. Kepada orang munafik, orang kafir, dia akan keluar dengan keras, bagaikan kambing dikupas kulitnya. 1000 kali lebih sakit, sedahsyat itu. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dalam fakta kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masuk ke dalam liang kubur, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.